البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada muqaddimah dari sahibul matan, yaitu siapa? Sahibul matan yang dimaksud Nasrul Abdullah Ibnu Ahmad Ibni Qudamah Al-Maqdisi, imam di zamannya. Dalam kitab beliau yang diberi judul apa, Hamzah? Lengkapnya Taib Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Maknanya Mbak Muhammad Aceh? Harus paham dulu makna judul kitab. Dan sampai belajar tidak tahu apa judul kitab maknanya. Apa makna lum'ah dulu di sini? Bekal, baik. Berarti lum'atul i'tiqad, bekal-bekal keyakinan yang mengantarkan kepada kebenaran. Taib bekal-bekal keyakinan yang mengantarkan kepada kebenaran. Ini makna mudahnya dari Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Sebagaimana judulnya, pada kitab ini berisi bekal terkait masalah aqidah ahli sunnati wal jamaah. Yang siapa saja berakidah dengan akidah tersebut, maka dia akan terbimbing menuju kepada jalan yang benar, menuju jalan yang hak, dan selamat dari jalan yang menyimpang. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas makna aqidah. Apa makna aqidah secara umum terlebih dahulu? Indak Wais, apa itu aqidah? Naam, hukmul dhihnil jazim, itu aqidah. Naam, hukmul dhihni al jazim, yaitu suatu hukum yang ada di benak kita yang sifatnya pasti, tidak ada keraguan. Nah, dari kalimat hukmul dhihni, hukmul dhihni ini keluar dari cakupan pengertian itu apa? Perkataan lisan. Ini tidak masuk dalam cakupan kata akidah. Baik, sebab apa? Sebab terkadang seorang berucap dengan sesuatu yang tidak dia yakini. Paham? Orang-orang munafik mengucapkan sesuatu yang tidak mereka yakini. Makanya akidah itu berkaitan dengan hukmul dhihni, bukan hukmul lisan. Nah, berkaitan dengan hukmul dhihn, hukum yang ada di benak, ada di batin.
berupa keyakinan al-jazim yang pasti, berarti keluar darinya sesuatu yang ragu-ragu. Karena orang yang masih ragu-ragu, dia berarti tidak meyakini. Wasyak la ya'taqid. Orang yang ragu-ragu itu berarti tidak meyakini. Baik. Nah, siapa saja kawan yang memiliki keyakinan dalam dirinya, nah, dengan keyakinan yang tidak ada keraguan, berarti dia berakidah. Baik, berkeyakinan. Nah, keyakinan ini kemudian terbagi jadi dua. Nah, ada akidah yang sahihah dan akidah yang fasidah. Akidah yang sahihah itu yang bagaimana berarti? Hendak Fatih. Kalau tadi dikatakan makna asal dari akidah secara istilah hukmul dzihni al-jazim, berarti intinya suatu keyakinan yang dia yakini tanpa ada keraguan. Keyakinan batin yang dia yakini tanpa keraguan. Nah, maka keyakinan ini kan ada keyakinan yang benar. Keyakinan benar itu yang bagaimana? Yang mencocoki kenyataan. Paham? Keyakinan yang benar itu keyakinan yang mencocoki kenyataan, yang sesuai fakta, itu keyakinan yang benar. Baik. Misalnya seorang meyakini api itu panas. Benar enggak ini? Alhamdulillah. Hah? Benar. Nah, mencocoki fakta, tapi kemudian dia meyakini api itu dingin. Oh, dibikin anak baru tahu, nanti dikasih apa? Doktrin. Nah, api itu dingin. Api itu dingin, api itu dingin, api itu dingin. Nah, akhirnya timbul keyakinan yang rusak. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu tidak sesuai faktanya. Ini mudahnya gambarannya. Baik, seperti apa yang terkadang dijadikan alat oleh syaitan, ikhwan. Nah, untuk memunculkan keyakinan yang batil di tengah masyarakat contohnya. Contohnya mayit. Mayit ketika dikuburkan, kalau talinya tidak dilepas itu akan jadi pocong. Ini jadi keyakinan masyarakat yang tidak mengenal tauhid. Kalau mayit ketika dikuburkan tali atasnya tidak dicopot, nanti jadi pocong. Ini akidah atau bukan seperti ini? Endang Muhammad. Hah? Keyakinan atau bukan? Akidah atau bukan? Iya. Cuman akidah yang bagaimana? Akidah yang fasidah, akidah yang rusak. Kenapa? Karena tidak mencocoki kebenaran. Sebab tidak ada hubungan dicopot tali atau tidak dicopot dengan apa? Dengan keadaan si mayit ini. Dia tidak akan bangkit lagi. Nah, tidak akan bangkit lagi. Tidak ada hubungannya ditali dengan tidak ditali. Nah, ini pengertian kata akidah secara umum. Istilah akidah hukmul dzihnil jazim. Berarti terbagi dua, ada akidah sahihah, ada akidah fasidah. Nah, sekarang akidah yang sahihah itu yang bagaimana? Akidah Islamiyah yang wajib kita yakini itu mencakup apa saja. Ketika kita berbicara tentang akidah yang kita pelajari di dalam Islam, itu cakupannya apa? Nah, itulah yang kita sebutkan kemarin, pengertian dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala. Nah, ma ta'rifuh ya Badri? Baik. At-tasmimul jazim alladhi la yatatarraqu ilaihi syakkun fil matalibil ilahiyah wa fil nubuwat wal umuril ghaibiyah.
Ini diantara pengertian akidah yang paling bagus. Nah, yang disebutkan ulama, akhwan, disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Jami dalam risalah beliau, hadhihi hiya aqidatuna. Matalib ilahiyah. Nah, atau sebelumnya tasmimul jazim, yaitu keyakinan yang tidak ada keraguan padanya pada perkara-perkara matalib ilahiyah. Maksudnya matalib ilahiyah yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keilahian, berkaitan dengan ketuhanan, mencakup keyakinan kita terkait zat Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, hak-haknya. Berarti mencakup pembahasan tauhid secara keseluruhan. Ini masuk dalam matalib ilahiyah. Juga masuk dalam matalib ilahiyah keimanan terhadap para malaikat. Kemudian an-nubuwat, yaitu beriman tentang kenabian para nabi yang diutus dan membenarkan mereka beriman dengan apa yang dibawa, dengan mukjizat-mukjizat yang ada, dengan berita-berita yang mereka sampaikan. Wal umuril ghaibiyah, dan perkara-perkara gaib seperti kematian, apa yang terjadi setelah kematian, hari kiamat, surga dan neraka, dan seterusnya. Baik. Nah, inilah akidah yang akan kita pelajari. Baik. Walaupun memang pada asalnya, akhwan, istilah akidah ini, pada generasi salaf tidak kita dapati penggunaan istilah akidah pada cakupan makna yang disebutkan tadi. Baru muncul penggunaan kata akidah dipakai, yang kita dapati dalam kitab, kita dapati awal-awal yang menggunakan istilah akidah siapa? Anda Iqbal. Awal ulama yang kita dapati beliau memakai istilah aqidah. Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Dalam aqidah beliau, ketika dalam Tahawiyah dimatangkan mengatakan apa? Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Dan Imam Tahawi wafat pada tahun 321. Kemudian disusul Imam As-Sabuni Abu Uthman dalam kitab beliau yang diberi judul Aqidatus Salaf Ashabil Hadis tahun 449. Kemudian disusul para ulama-ulama setelahnya. Taib. Dan penggunaan istilah tidak perlu kita perselisihkan. Karena apa? Menjadi ungkapan di kalangan para ulama, la musyahah fil istilah. Tidak perlu kita berdebat tentang suatu istilah, yang penting kita tahu makna yang dimaksudkan dengannya. Baik. Dan mempelajari akidah merupakan perkara yang sangat penting. Yaitu mempelajari akidah Islamiyah, sehingga seseorang bisa mengisi keyakinannya dengan keyakinan yang hak. Kenapa? Karena tidak akan didapati seorang pun tanpa keyakinan. Makanya kalau ditanya, apakah didapati orang yang tidak berakidah? Ada tidak orang yang tidak memiliki akidah? Indah Abdul Rahman. Ada tidak orang yang tidak memiliki akidah? Tidak ada. La yujadu insanun bila mu'taqad. Tidak didapati seorang manusia pun tanpa memiliki keyakinan, kecuali orang gila. Ya, orang gila tidak punya keyakinan. Fa kullu insan la budda an yaqid fi qalbihi wa dhamirihil amr. Mesti seseorang itu di hatinya itu ada sesuatu yang dia yakini, di mana keyakinan itu terpatri pada dirinya, tidak ada keraguan-keraguan. Makanya orang-orang pedalaman pun mesti mereka ada sesuatu yang diyakini, walaupun keyakinan batil, mesti. Maka itu menyembah pepohonan atau dewa-dewa dan seterusnya.
Makanya kita harus mengisi yang diyakini ini dengan sesuatu yang hak. Taib. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, fa anna tusrafun." Nah, adanya itu keyakinan hak dan keyakinan batil, sehingga setiap orang mesti memiliki keyakinan. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Kalau tidak diisi keyakinan yang hak, mesti isinya keyakinan dhalal, keyakinan yang sesat. Dan mempelajari akidah hukumnya wajib pada perkara-perkara yang keimanannya tidak akan tegak kecuali dengannya. Sebagaimana kita dengar pada muhadharah Syekhuna Hasan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ilmu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kemudian nanti ada yang tingkatannya bagi orang-orang yang menunaikannya, tapi setelah menunaikan fardu kifayah, ada yang sifatnya sunnah. Demikian pula pada ilmu akidah ini, ilmu akidah ada yang sifatnya fardu ain dan ada yang sifatnya fardu kifayah, sebagaimana keumuman ilmu-ilmu syariat. Baik. Dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, ajma'al ulama anna minal ilmi ma huwa fardun muta'ayyan ala kulli mri'in fi khasatihi bi nafsihi. Wa minhu ma huwa fardun 'alal kifayah. Idza qama bihi qa'imun saqata farduhu 'ala ahli dzalikal mawdi'. Para ulama berijma' bahwasanya di antara ilmu-ilmu itu ada yang sifatnya fardu ain, harus dipelajari oleh setiap individu. Dan ada yang sifatnya fardu kifayah, yang apabila telah menunaikannya sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban dari yang lain. Nah, dan dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang fardu ain, misal talabu kulli wahidin ilma ma amarahu bihi wa ma nahahu anhu, fa inna hadza fardun 'alal a'yan. Contoh yang fardu ain yaitu menuntut ilmu yang Allah perintahkan dan pada perkara-perkara yang Allah larang. Untuk kita tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita tahu apa yang dilarang, ini fardu ain, sehingga kita bisa melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, terus sekarang yang fardu ain dalam permasalahan akidah apa? Baik. فالذي يتعين على المكلف تعلمه من علم العقيدة هو تعلم العقيدة الصحيحة على الوجه الإجمال. Adapun yang wajib ain atas mukallaf untuk mempelajarinya berkaitan dengan ilmu akidah, yaitu mempelajari akidah yang sahihah secara global, yaitu dengan mempelajari usulul iman, mempelajari pokok-pokok keimanan. Ini fardu ain. Jadi yang fardu ain apa tadi? Fatur mempelajari akidah sahihah secara global, yaitu mempelajari pokok-pokok keimanan seperti
iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab, iman pada para rasul, iman pada hari akhir, iman kepada takdir. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman dengan pokok-pokok keimanan ini, ya, tidak berhak untuk disandangkan padanya nama mukmin. Itulah yang dituntut dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah i'lam, untuk mengilmui tentang tauhid. Ini fardu ain. Makanya dulu para salaf mengedepankan untuk mempelajari perkara akidah, perkara iman dari perkara yang lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawirah. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami fityan hazawirah, pemuda-pemuda belia. Maka kami mempelajari iman, yaitu mempelajari akidah, hal-hal yang harus diyakini sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran sehingga bertambahlah keimanan kami, semakin kokoh akidahnya. Makanya perkara akidah harus diberi perhatian untuk seseorang membangun keyakinannya di atas keyakinan yang hak. Nah, adapun mempelajari perincian dari pokok-pokok keimanan ini, itu hukumnya fardu kifayah, bukan ainiyah. Bisa dilihat perincian ini dalam Miftah dari Sa'adah karya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi yang fardu ain apa? Mempelajari pokok-pokok akidah secara mujmal, secara global, yaitu mengilmui tentang usul iman. Adapun mempelajari perincian dari akidah tersebut, kita pelajari dalil-dalilnya, masail seputarnya, ini hukumnya apa? Tadi indah akbar fardu kifayah. Baik. Pentingnya mengetahui ilmu akidah, akhwan, bisa kita lihat dari beberapa poin pokok. Ada 4 alasan utama yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari akidah yang sahihah dan beramal di atasnya serta mendakwahkannya. Yang pertama, inna ilma bil aqidatis sahihah aslu kulli ilmin wa asyrafu. Yang pertama yaitu ilmu tentang akidah yang sahih ini merupakan dasar semua ilmu dan yang paling mulianya. Dalilnya apa? Ayat yang disebutkan tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi. Nabi saja diperintahkan fa'lam, untuk mengilmui. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, inna Allah subhanahu lamma kana huwal awwalul ladzi khalaqal kainat wal akhir alladzi ilaihi tasirul haditsat fahuwal aslul jami' fal ilmu bihi aslu kulli ilmin wa jami'uh. Ini karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-awwal, zat yang maha terdahulu, dan akhir, zat yang maha abadi, yang semuanya kembali kepada Allah. Maka ilmu mempelajari tentang keyakinan terkait masalah Allah itu merupakan apa? Dasar semua ilmu dan yang mencakupnya. Baik,
Jadi mempelajari tentang akidah ini dasar semua ilmu. Dan yang paling mulianya sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim, innal ilma billahi wa asma'ihi wa sifatihi huwa asyraful ulum 'alal itlaq. Mengilmui tentang Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya itu adalah semulia-mulianya ilmu secara mutlak. Makanya mempelajari akidah kawan harus ada bagian dari waktu-waktu kita kawan untuk mengambil bagian mempelajari akidah. Yang kedua, innal jahla bil aqidatis sahihah sababul halakah. Kenapa penting belajar akidah? Karena kalau jahil tentang akidah yang sahihah ini sebab kebinasaan, sebab celaka. Dalil dalam masalah ini hadis Abi Waqid Al-Laitsi ya kawan, yang kita lewati dulu dalam pelajaran kitab Tauhid, di mana Abu Waqid menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain marra bi syajaratin lil musyrikin yuqalu laha Zatu Anwat. Rasulullah bersama para sahabat ketika keluar menuju Hunain lewat sebuah pohon milik orang-orang musyrik namanya Zatu Anwat. Yang pohon ini digunakan oleh orang musyrik untuk tabarruk. Senjata-senjata digantung di pohon itu minta berkah, mungkin agar menang ketika perang. Maka para sahabat yang baru-baru masuk Islam, karena saat itu kan perang Hunain setelah Fathu Mekah atau sebelum Fathu Mekah, indah bersama setelah Fathu Mekah, Mekah dikuasai, baru kaum muslimin dari semua penjuru datang kemudian bergerak menuju Hunain. Sehingga banyak sekali kaum muslimin saat itu. Nah, dan masih banyak yang yang baru awal-awal masuk Islam. Masih ada keyakinan-keyakinan jahiliyah yang belum hilang. Termasuk ini sebagian mengatakan, ya Rasulullah ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami dzatu anwat seperti mereka memiliki dzatu anwat. Ini kenapa? Karena ketidaktahuan tentang akidah sahihah. Baik. Subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hada kama qala qaum Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Subhanallah, ini seperti perkataan kaum Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ini menunjukkan bahwasanya permintaan itu permintaan yang batil. Nah, seandainya mereka tidak segera ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa terjerumus dalam kesyirikan. Nah, makanya mempelajari akidah sahihah penting. Kalau jahil darinya ini sebab kecelakaan, jatuh dalam syirik, jatuh dalam bid'ah dan seterusnya. Arti penting yang ketiga, innal a'mal wal aqwal innama tasihhu wa tuqbalu idza sadarat 'anil aqidati sahihah. Sesungguhnya perkataan dan perbuatan itu hanya bisa benar dan diterima ketika berawal dari akidah yang sahihah. Kalau tidak dibangun di atas akidah sahihah, amalan dan perkataan kita tidak akan benar. Baik. Seperti misalnya akidah Jahmiyah, akidah Rafidah, walaupun dia salat tapi akidahnya Rafidah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena akidah kufur. Nah, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala. Innal a'mala wal aqwal innama tasihhu wa tuqbalu idza sadarat an aqidatin sahihah. Fa in kanatil aqidatu fasidatan ghaira sahihatin baqala ma yatafarra'u minha min a'mal. Tidak akan diterima. Makanya dalam amalan-amalan dikaitkan dengan keimanan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang beramal saleh laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan dia berakidah yang sahihah.
Naam. Kemudian yang keempat, kenapa penting mempelajari akidah yang sahihah? Inna adba'ar rasul 'ala al-haqiqah humul ladina yahtammuna bil aqidati sahihah ilman wa amalan wa da'watan. Karena alasannya pengikut Rasul yang sejati merekalah yang memperhatikan perkara akidah yang sahihah, baik dalam pembahasan ilmiah ataupun pengamalan maupun dakwah. Dari keilmuan, pengamalan dan dakwah harus kita perhatikan akidah sahihah. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Allamah Al-Fauzan ketika membicarakan ayat Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini jalanku yang lurus, aku menyeru ke jalan Allah. Kata beliau, tadullu ala ahammiyati ma'rifatil aqidatil islamiyyati wad da'wati ilaiha wa anna atba'ar rasul sallallahu alaihi wasallam hum man iktada bihi fi dzalika wattasafa bis sifatain al-ilmi bil aqidah wad da'wati ilaiha. Ini kalau ingin menjadi pengikut Rasul ya di atas jalan ini, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Nah, bersifat dia memiliki akidah yang lurus dan mendakwahkan akidah tersebut. Ini 4 hal yang seharusnya menjadi pendorong kita untuk betul-betul mempelajari akidah yang sahihah dengan sebaik mungkin. Karena itu hal yang kita yakini, jangan sampai keyakinan diisi dengan keyakinan yang batin. Karena setiap orang mesti punya keyakinan. Kalau tidak diisi keyakinan yang hak, maka akan diisi dengan keyakinan yang batin. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.